Nah, assalamualaikum, melanjutkan yang kemarin ya. Nah, ini aku mau benerin kipas emergensi merek Crispo ya. Ini yang bakalan pertama gue bongkar dulu. Lihat dulu ya kerusakannya itu. Ini gue pencet, dia mau hidup, tapi nggak lama mati. Tuh mati. Gue pencet hidup lagi, ada lampunya, mati lagi, mati sendiri. Pencet lagi, hidup lagi, mati, mati lagi ya. Seperti itu, jadi nggak mau on terus ya. Langsung aja gue bongkar ya. Nah, di sini untuk yang pertama gue mau bongkar kipas emergensi dulu. Nah, ini merek Crispo ya. Ini gue nyari-nyari celah buat ngebongkar karena gue belum pernah ngebongkar ini kipas angin. Jadi tadi gue sempat lihat-lihat dulu buat nyari celah buat ngebukanya ini dari mana. Dan gue coba lewat samping. Gue pikir bakalan ada baut di situ ya. Sebenarnya ada baut 2 biji, dicongkel aja itu pakai alat yang kecil ya, yang runcing yang bisa buat kope itu. Nah di sini di kope aja itu ada dua baut ya, kiri kanan. Ini masih kesusahan gue buat membukanya. Ada 2 baut kiri kanan. Ini gue buka aja, ini pengait antara casing sama mesin kipasnya. Nah ini udah buka ya. Nah di sini udah buka antara casing dengan mesin kipasnya. Nah kita lihat lagi di tengah-tengah situ ada pengancingnya ya. Nah di dalam tengah itu pengancingnya, diperhatikan lagi jangan sampai lupa untuk awalnya gitu, pertama masuknya itu seperti apa, kita harus ingat-ingat biar nanti satu pemasangan nggak bingung. Casing, nah di casingnya ada 4 isi ya. Nah itu tinggal kita dorong aja pengaitnya, itu ada kayak kancing gitu, itu dorong pakai pinset. Pelan-pelan ya untuk kancing yang pertama itu rada susah, jadi nanti bakalan gue coba buat ganjel itu rada susah, harus hati-hati karena takut casingnya nanti malah yang pecah. Nah disitu gue ganjel ya biar ada rongga. Nah jadi sisanya gue dorong lagi aja. Nah gue ganjel lagi pakai alat seadanya. Didorong lagi ya sambil diganjel. Iya. Kalau udah ada 2 atau 3 pengait yang kebuka itu udah mulai gampang, lu gak usah pakai pengganjel juga bisa ini ya. Ini gue langsung buka lagi ya. Langsung usaha penutup bagian mesin itu dari dalam, caranya didorong ke bawah sambil ngedorong ke arah keluar ya. Tuh di situ ada kancingannya. Isi ada deh. Tuh ada 2 ya, atas bawah dua-dua. Itu tinggal ditekan aja sambil ke arah luar, itu kancingannya nanti keluar. Nah gue angkat baterai, gue perhatiin mesin, gue cabut baterainya dan gue cabut mesinnya. Di sini gue lagi nyari celah, takut nggak bisa asal cabut, gue lagi cari takutnya ada ya
pengait. Setelah gue cek nggak ada pengait, gue langsung buka. Nah, ini kabel dinamo kipasnya ya, gue cabut, gue cek mesinnya, cek secara fisik aja sih. Nah, di sini gue lihat konektornya putus ya, gue copot. Kayak udah copas dari solderan, gue copot pakai tangan aja juga udah kecopot gitu. Timahnya kayak udah kagak nyatu lagi. Nah, di bawah itu masih ada kawat tegangannya ya. Jadi di antara konektor sama papan itu ada patah, dan tadi gue ngelurusin kawatnya. Nah, yang dilakuin pertama itu, kalau kita servis kayak begini apalagi udah emang nggak dipakai, ya kita harus ngecek di bagian baterai ya, tegangan baterainya. Soalnya kan ini kan kendalanya kan kipasnya mati nyala ya. Tadi kendala kerusakan, kita hidupin, hidup, mati lagi, hidup, mati lagi, gitu kayak nggak mau hidup. Ini kita kalibrasi dulu di mode dioda buat ngetesan bahwa alkometernya hidup ya, tersambungnya. Saat ini kabelnya aman ya, jarum alkometernya aman, berfungsi. Nah, sekarang kita pilih selektor voltase DC ya, pilih selektor di voltase DC, lalu kita cek tegangan baterai. Nah, tegangan baterai ini kebaca 3 volt. 3 volt kalau buat baterai tipe 18650 ini 3 volt itu kurang, itu artinya ngedrop. Minimal itu di angka 3,6 dan maksimal itu 4,4 kurang lebih gitu ya, tahu gue sih. 3 volt kurang, jadi nanti bakalan gue cas pakai power coupling. Sini gue tinggal power coupling gue ya, gue baru nyalain, gue langsung cas. Itu gue aduin dulu, dilihat ada percikan api. Kalau ada percikan api berarti kabel aman, kabel power supply aman, betul ada tegangan. Nah, yang kabel hitam buat ke negatif baterai, dan kabel merah buat ke positif ya. Nah, itu kalau baterai tadi nggak kelihatan ya, gue geser biar kelihatan. Setting di kisaran 4,3 volt, 4,0 volt. Nah, terus setting di 4,3 itu kan penuh. Power supply juga setting 4,3 volt. Langsung gue putin ke baterai, tuh itu ada arus 500 mA atau 0,5 ampere sampai 1 ampere. Itu ada arusnya, itu artinya pengisian dari power supply ke baterai itu masuk ya. Nah, di sini gue coba cari buat lepas baling-baling tapi masih belum bisa. Supaya lepas baling-baling tapi masih belum bisa, dan ya udahlah, biarin aja baling-balingin nempel kan, daripada takut casingnya patah, karena ini kan bahannya plastik jadinya ringkih. So, gue tarik-tarik juga secara perlahan ya, gue dorong dari bawah nggak bisa robek, pas nggak bisa ya udah gue putusin buat gue bersihin aja ya dari luar ini kalau cek.
dilihat di belakang ada kawat 2 tuh ya, dekat lilitan tuh sama. Nah itu kawat tegangan gitu, itu patah dari konektor ke papan mesin itu patah. Nah gue lagi cocokin, nanti bakalan gue solder ya, disambung ke solder, nggak gue ganti. Gue langsung cocokin ke papannya ya. Nah gue tempelin sambil gue cek di patahannya itu buat gue solder itu kena apa enggak. Gue set lagi pelan-pelan, lihat-lihat secara detail. Nah pas di sini gue nggak tahu ya, tiba-tiba rekaman gue ke hapus, bukan ke hapus ya, berhenti karena lowbat, tapi karena apa ya. Nah pas sebelum ke hapus itu gue nyabut lilitan yang di belakang konektor cas itu ya, soalnya gue mau nyatuin kawat yang di belakang yang sumber tegangannya itu. Jadi gue cabut lilitannya tapi gue nggak ke-record, soalnya gue kagak tahu tiba-tiba udah mati. Gue cek lagi buat itu solderan yang menuju kawat tegangan tuh. Ini kan enak jadinya kalau gue lepas lilitan itu kan, jadinya nggak ngeganggu gue saat solder kan. Tapi ntar gue pasang lagi nanti. Nah di sini gue coba colokin pakai casan buat mastiin. Nah di sini gue bersihin dulu. Harusnya pakai thinner ya biar bersihnya itu lebih bersih dari sisa-sisa timah pasta. Cuman di sini thinner gue lagi habis, jadi gue asal sikat-sikat aja. Gue colokin pakai casan ya, disambungin ke colokan ya. Cuman nggak pakai baterai, soalnya mau dites dulu. Situ udah ada tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda masuk tegangan. Lanjut gue ukur pakai avometer, selektor di tegangan volt DC ya. Kita ukur dari konektor cas masuk ke 5 volt nih kan. Oh pas diukur tuh ada tuh 5,2 volt ya. Kita lihat di voltmeter tuh 5,3 volt. Artinya dari konektor cas ke mesin itu udah tersambung ya. Berarti patahan tegangan yang tadi itu udah tersambung dengan baik. Nah di sini gue tes di body kok kagak hidup ya, mesinnya kagak hidup. Gue cek lagi. Nah di sini juga kepotong ya. Di situ tuh lilitan yang gue cabut di belakang konektor itu belum kepasang. Jadinya kagak hidup tadi mesinnya. Sekarang gue pasang. Gue solder lagi lilitan yang di belakang konektor cas itu. Soalnya sebelumnya gue copot buat mempermudah gue kan solder yang patah di area konektor cas tadi. Ini gara-gara HP-nya mati, kameranya mati, jadi rada kepotong. Tadi itu sebelumnya gue coba kok masih kagak hidup. Gue cari-cari lagi, nggak tahu kan lilitannya gue copot tadi, jadinya belum pasang. Nah ini gue lagi pasang lagi lilitan yang di belakang konektor cas itu. Nah baterainya juga gue langsung copot aja, gue langsung tes pakai baterai.
ngetes pakai baterai. Gue coba onin ya, tuh mesin hidup ya, mesin hidup, lampu juga hidup, udah mati-mati lagi. Awalnya kan mati hidup ya, ini baterainya udah dalam keadaan keisi. Oh, ini ada speed 1 2 3 nya, pencet sekali speed 1, pencet lagi speed 2, pencet lagi speed 3, terus selanjutnya off. Bisa dilihat ya, lampu indikatornya itu hidup, kencang kipasnya juga, sehingga mati-matian lagi ya. Oh, gue off ini. Ini langsung gue rakit lagi ya, gue rakit biar nggak lama-lama. Masukin lagi soket-soket kipas, soket baterai. Nah, di sini gue ada kendala, copot ya kabel plus baterai itu, kabel plusnya copot. Ini gue solder ulang lagi aja. Nah, di sini udah gue pasang, udah gue solder ya, buat kabel plus yang putus tadi gue udah solder. Lanjut gue rakit lagi. Dan di sini pun tadi ada potongan lagi ya, pada saat gue tutup cover belakangnya itu, cover belakang mesin itu, tiba-tiba kamera gue mati lagi. Itu pelajaran banget sih buat gue yang baru bikin video awal ya. Itu tinggal tekan aja sih, pas pasang penutup di mesinnya tinggal ditekan aja. Nah, ini gue pasang di cover mesin ya. Nah, ini udah jadi ya. Ini gue coba tes nyala. Ini udah dalam posisi gue pasang semua. Gue tes nyala speed 1, speed 2, speed 3. Nanti gue tes speed 3. Anginnya juga kenceng juga ya, lumayan. Aku lagi cari-cari barang buat ini, kayak kertas atau plastik, buat ngebuktiin kalau anginnya itu emang kencang. Tuh, coba. Gue lanjut ke matiin, dan gue tes di pengecasan ya. Tadi tesannya juga ini ya, gue tes pengecasan. Itu keadaan on ya, lampu hidup biru, lampu mati. Sekarang udah gak mati hidup lagi. Ini gue tes buat pengecasannya ini, keadaan mesin terpasang, kedap kutip itu menandakan kalau baterainya itu lagi ngisi. Nah, disebut lagi udah aman, tapi ya lumayan dah. Dapat dari loakan, dapat kipas 5 in.